Berjumpa lagi bersama saya Panio Locksmith. Di sini saya akan memberikan cara tutorial cetak kunci Ninja Warrior ya, cepat tanpa dibongkar ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan kasih trik tercepat dan tergampangnya untuk mengerjakan model kunci motor seperti ini. Yang kita perlu ketahui, jumlah keseluruhan mimisnya ada 8 ya, di tangki dia 6, di depan dia 8, cuman di depan posisi mimisnya posisi zigzag seperti kunci mobil pada umumnya ya teman-teman ya. Di jok dia jumlah keseluruhan mimisnya ada 6 ya. Jadi dimulai dari hitungan pin ketiga ya teman-teman, kalau di belakang ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga di jok posisi mimisnya dimulai dari posisi mimis ketiga sampai dengan mimis yang ke-8. Mengenai kedalamannya di motor Ninja Warrior seperti ini 1 sampai 3, yang mana 1 nggak usah dikikir ya teman-teman ya. Jadi cara tergampangnya kita mengambil dulu ke dalaman mimis di kunci jok. Ini teknik paling gampang untuk menentukan letak mimis 3 sampai dengan mimis yang ke-8. Jadi tekniknya kita hanya mencari letak mimis 3 dan 4 aja ya. Jadi 5, 6, 7, 8 udah bisa kita tentukan dari jarak mimis ke-3 dan 4, karena jaraknya sama semua ya teman-teman ya. Jadi tekniknya seperti biasa, kita garis sesuai dengan batas alat yang masuk, kita sejajarkan dengan garis yang dikuncinya ya teman-teman ya. Jadi ini cara paling gampang untuk menentukan letak mimis kunci ya. Ini tinggal kita sejajarkan seperti ini aja. Kemudian kita tandai pas di bagian ujungnya ya. Kalau udah garisnya sejajar, kita tandai di ujung peaknya ya. Kemudian mimis ke-4 kita tandai juga. Jadi untuk jarak 5, 6, 7, 8 sama, tinggal main feeling aja ya. Jadi kalau belum paham bisa diukur secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini kalau saya terbiasa tinggal main feeling aja mengenai jarak antar mimis ya teman-teman. Saya perjelas dulu. Jadi saya ulangi lagi, jumlah keseluruhan di kunci joknya ada 6 pin, yang mana kedalamannya di motor Kawasaki Ninja Warrior 1 sampai dengan 3. Jadi kenapa kita mulai dari jok? Karena di jok lebih dekat pinnya ya, kita center lebih nampak lah, lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi di belakang ini kan nggak ada pakai penutup lubang pinnya ya, jadi jelas nggak mengganggu saat kita mencari kedalaman pinnya ya. Jadi di sini kedalaman 3 di 2, 4 2, 5 3, 6-nya 2, kedalaman 7-nya 1, 8-nya juga 1 ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. Kedalaman mimis 3-nya di kedalaman 2, 4-nya kedalaman 2, 5-nya di kedalaman 3, 6-nya di kedalaman 2, 7, 8-nya di kedalaman 1, yang mana kedalaman 1 tidak usah dikikir ya teman-teman ya. Jadi kalau masih ragu-ragu mengenai kedalamannya, diulang-ulang lagi ya, sambil dicolok-colok mimisnya, mana tahu lengket ya teman-teman, biar jelas kita ketahui kedalamannya. Untuk di pemotongan tang lisinya seperti biasa, kedalaman 3 menyentuh batas parit kuncinya, kedalaman 2 di 0,5 mm ya dari kedalaman 3 ya teman-teman ya. Ini kedalaman 5-nya di 3, kedalaman 6-nya di kedalaman 2. Seperti biasa, sisa-sisa dari pemotongan kita rapikan dulu ya. Jadi mana-mana pemotongan yang menonjol harus dimiringkan agar di saat kita memasukkan kunci ataupun mengeluarkannya tidak lengket ya. Jadi untuk
membersihkan paritnya bebas, bisa menggunakan kikir segitiga atau kikir plate, terserah teman-teman, tergantung kebiasaannya saja. Ini ya, kita tes. Jadi kedalaman 3 dan 4 saya ratakan ya, karena sama kedalaman di 2 ya teman-teman ya. Jadi biar lebih rapi nampaknya kuncinya. Bisa juga teman-teman menggunakan teknik seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Langsung kita beralih ke sebelahnya lagi, langsung kita potong karena kita mau mencari 2 mimis lagi di kunci kontak. Karena di kunci kontak mimisnya timbal balik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memotong separuh, kita cari kedalaman 1-2 di kontak, bakalan sia-sia ya, capek kita jadinya. Jadi langsung kita potong dulu, kita bersihkan seperti biasa. Jadi ini hasilnya, langsung kita potong timbal balik ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kita coba sebelah lagi. Oke, sudah berhasil ya. Jadi biasanya kalau sudah bisa dijok, dikunci tangkinya pun pasti bisa. Kita coba dulu. Dikunci tangkinya ya. Masih belum bisa. Sebenarnya ini harus ditekan dulu ya. Tunggu, saya harus ditekan sambil diputar kuncinya. Jadi saya letakkan dulu kameranya teman-teman ya. Maklum, saya asisten kameranya, saya juga tukangnya teman-teman ya. Jadi harap dimaklumi dengan keadaannya ini. Jadi ini sambil kita tekan, sambil kita putar. Kita coba lagi ya. Nah ini sudah bisa, kayaknya ini kurang minyak. Saya kasih dulu minyak zaitun. Ini sengaja saya datangkan dari Arab Saudi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki motor seperti ini, diusahakan rajin-rajin untuk memberikan pelumas ya ke lubangnya. Karena kendala di motor tangki seperti ini sering macet. Jadi kita coba dulu di kunci kontaknya. Mana tahu pin 1 dan 2 nya tidak hidup, tapi pada umumnya di antara keduanya pasti ada ya teman-teman. Atau kadang keduanya bisa juga hidup ya teman-teman, ada kedalamannya. Ini belum bisa. Jadi di posisi kunci stang seperti ini kita harus tahu juga posisi mimisnya, ganjilnya di mana, genapnya sebelah mana ya. Jadi di posisi kunci stang seperti ini, ganjilnya di sebelah bawah, genapnya di sebelah atas ya teman-teman ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Jadi dia model pinnya zigzag. Jadi kita cari dulu posisi mimis pertama ya. Ini hasil penandaannya. Kemudian kita sejajarkan dengan garis yang dikunci kosongnya ya teman-teman ya. Untuk teknik menentukan jarak mimis ini ada beberapa cara ya teman-teman ya. Jadi cara paling simpelnya, ada juga menggunakan jangka sorong. Biasanya saya selalu menggunakan malnya ya teman-teman ya. Bisa juga dengan ditembak langsung sesuai dengan kebiasaan. Cuma di kali ini saya memberikan tutorial cara untuk menentukan letak mimisnya dengan model seperti ini ya teman-teman ya. Dengan cara ditandai satu persatu mimisnya, kemudian disejajarkan dengan kunci kosongnya. Ini kita tandai dulu mimis yang keduanya ya. Dan kedalamannya, kedalaman paritnya di kedalaman 3. Jadi 3-nya di pemotongan lisinya sampai kena batas parit kuncinya ya. Jadi jarak kedalaman
tiga kedua di 0,5 mm ya teman-teman. Bisa tanda menggunakan kikir dulu biar lebih jelas. Nah, ini hasil 1,2 ya. Ini langsung saya potong. Kita lihat dulu kedalamannya. Jadi udah lebih gampang ya, tinggal nyari 2 mimis lagi di depan. Enggak sulit, enggak rumit lah ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu teknik cara mengerjakan motor seperti ini, pasti kedepannya udah lebih gampang. Jadi di sini mimis satunya kedalaman 1, mimis 2-nya di kedalaman 3. Tinggal kita potong di kunci kosongnya. Jadi mimis 1 nggak usah kita ganggu gugat ya. Ini 3 pas di batas parit kuncinya. Sebelahnya lagi. Oke. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa pemotongannya. Ini hasilnya teman-teman ya. Kita coba dulu. Oke, sudah berhasil ya. Jadi bagi yang menjumpai model seperti ini, beginilah cara gampang untuk mengerjakan kuncinya ya, tanpa bongkar ya teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu setia di channel kita, dan terima kasih juga buat supportnya. Sampai bertemu lagi di video-video kita selanjutnya. Salam satu kikir.